kampung di tengah hutan larangan. Badukun mulai melinting tembakau dengan kertas tembakaunya, lalu setelah menjadi bentuk rokok tetapi lancip di bawah dan besar di ujungnya, dibakarlah rokok lintingan yang baru saja dibuatnya itu, lalu dihisap, kemudian ditiupkannya ke depan. Asap rokok seketika mengepul memenuhi udara. Ia tampak sangat menikmati rokok lintingan buatannya. Entah siapa sosok Mbah Dukun ini, yang jelas Mbah Dukun ini cukup terkenal di wilayah itu. Dengan kaki jegang, Mbah Dukun pun mulai bercerita sambil matanya menerawang menatap dinding kayu jati. Dahulu kala, ada seorang pemuda tampan dan juga pemberani yang bernama Andaru. Namanya cukup tersohor di sekitaran wilayah sebuah kademangan. Ia terkenal pintar dalam mengusir para perampok dan juga para begal, klito, dan penyamun dari dalam kademangan itu sendiri ataupun dari luar kademangan. Sampai suatu hari, seorang putri yang bernama Putri Anindita dari kerajaan yang menguasai kademangan tersebut beserta para prajurit dan juga dayang-dayangnya singgah di kademangan, lalu bermalam di sana untuk beberapa malam lamanya. Mbah Dukun pun lalu bercerita panjang lebar kala itu. Setelah sampai di kademangan lalu bermalam mereka di sana untuk beberapa malam, Ki Demang mulai menceritakan tentang sepak terjang dari Andaru. Sang putri pun lalu memerintahkan kepada Ki Demang untuk segera memanggil Andaru. Singkat cerita, hari berikutnya Andaru lalu menghadap Putri Anindita di kademangan. Ketampanan dari Andaru memikat hati sang putri. Selain tampan, kesopanan juga postur tubuh dari Andaru yang kekar dan berotot benar-benar membuat Putri Anindita terpesona. Sesuai keinginan hatinya, maka setelah melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, sang putri lalu kembali ke istana dan mengutarakannya kepada Gusti Prabu, ayahanda Putri Rara Anindita, bahwasanya ia ingin menikahi rakyat jelata. Sang putri menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia sudah jatuh hati kepada seorang pemuda di sebuah kademangan yang disinggahinya. Sang Prabu karena rasa sayang kepada putrinya yang sangat besar, pada akhirnya menuruti keinginan putrinya. Ia pun lalu memanggil Andaru ke istana. Perjalanan para prajurit utusan membutuhkan beberapa hari untuk kembali sampai ke istana. Setelah sampai di istana, kemudian weton dari Andaru dan juga Anindita mulai dihitung dengan memakai adat kerajaan. Hitungan weton jatuh dengan hasil pring sedapur, yang mana artinya adalah jika ini semua diteruskan sampai menuju jenjang pernikahan, maka kerajaan akan mengalami gejolak yang cukup panjang, perang saudara dan juga malapetaka yang tidak mereka bayangkan sekalipun akan terjadi. Di mana hitungan pring sedapur tidak akan berbahaya, hanya saja pring sedapur memiliki sistem kerja apabila jatuh di hitungan itu, artinya mereka yang menerjang atau nekat dengan hitungan itu biasanya merekalah sumber malapetaka itu sendiri. Selain ini, jika saja punya anak akan meninggal dan terus meninggal hingga seusia cucunya. Jadi begini, jadi kalau punya anak, si anak itu akan mati. Punya anak lagi, mati lagi, dan terus mati sampai anak yang pertama mati itu berusia sama dengan usia ibunya saat menikah. Seberapa cepat ia punya anak, secepat itu pula lah si anak akan mati. Anak itu tidak akan bisa hidup lama. Karena hitungan weton tersebutlah dengan sangat terpaksa Gusti Prabu tidak merestui pilihan dari Putri Anindita. Sang raja akhirnya memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengantarkan Andaru kembali ke kademangan.
Sebagai seorang rakyat jelata, tentu saja Andaru hanya bisa menerima kenyataan itu meskipun di dalam hatinya ia sangat kecewa. Karena ia pun sebenarnya juga telah jatuh cinta kepada sang putri. Karena rasa cintanya yang sangat dalam kepada Andaru, beberapa bulan kemudian, Putri Anindita nekat melarikan diri. Ia pergi dari istana untuk menemui Andaru di Kademangan. Di Demang, yang mengetahui hal ini pun sangat ketakutan. Ya, ia takut akan murka dari istana. Kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu akhirnya diasingkan untuk sementara waktu di suatu tempat yang tersembunyi di hutan larangan yang berada dalam wilayah Kademangan. Area ini pada zaman sekarang disebut Grobogan. Dan itu sangat jauh ke tengah hutan karena takut akan ketahuan pihak istana. Sebelum diasingkan, keduanya pun dinikahkan secara diam-diam oleh Ki Demang. Singkat cerita, mereka berdua lalu aman di tengah hutan larangan, dibuatkan gubuk dan keperluan untuk hidup. Tentu saja, kabar pengasingan Andaru didengar oleh para Bromo Corah, penjahat dan juga begal yang sudah pernah ditaklukkannya. Maka mereka ingin mengabdi. Mereka semua datang berbondong-bondong ke dalam hutan larangan tempat Andaru dan Putri Anindita diasingkan. Bahkan banyak dari mereka yang membawa serta anak dan istrinya serta keluarganya untuk menyusul Andaru menemaninya hidup di tengah hutan larangan. Mereka mendirikan gubuk-gubuk sementara. Orang-orang pun terus berdatangan, tak terbendung hingga akhirnya jadilah sebuah perkampungan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, waktu terus berjalan seiring berjalannya waktu, bulan terus berlalu hingga tanpa terasa berganti tahun. Hingga mereka mendengar sebuah kabar baik bahwasanya Putri Anindita telah hamil. Hal ini tentu saja disambut dengan sukacita oleh seisi kampung di tengah hutan itu. Pesta pun lalu digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kehamilan sang putri. 9 bulan kemudian, sang putri akhirnya melahirkan, tetapi rupanya ramalan sang dukun istana menjadi kenyataan. Si jabang bayi meninggal dunia beberapa saat setelah dilahirkan. Dan sejak saat itu, seolah ramalan demi ramalan mulai menjadi kenyataan. Tanpa mereka semua sadari, kampung itu kini mulai dilingkupi hal hitam sesuai dengan ramalan. Kampung yang pada awalnya damai mulai ada masalah. Suatu hari, mereka semua kehabisan bahan makanan. Tidak ada saudagar ataupun para pejabat yang melintasi hutan itu. Bahkan kiriman bahan makanan dari Kademangan kini tak lagi datang. Kiriman yang biasanya rutin datang setiap sepekan kini tidak pernah datang lagi, hingga tanpa terasa sudah 3 bulan berlalu tanpa pasokan. Maka dari itu, Andaru pun lalu mengutus beberapa orang untuk segera pergi ke Kademangan. Tapi mereka tidak pernah kembali lagi. Akhirnya utusan kedua pun lalu dikirim, dan lagi-lagi mereka tidak kembali. Sebenarnya mereka tidak pernah sampai keluar hutan, karena setiap utusan yang keluar dari persembunyian para utusan itu selalu saja dibantai oleh para prajurit utusan dari istana. Mayatnya digantung di rumpun-rumpun bambu yang ada di sekitaran hutan di luar hutan larangan. Nasib utusan kedua pun sama, dibantai lalu digantung, makanya tidak pernah kembali juga. Dan sejak saat itulah Andaru pun tidak pernah lagi mengirim siapapun. Waktu terus berjalan, Putri Anindita kembali hamil, dan 9 bulan kemudian ia melahirkan untuk kedua kalinya. Dan nasib bayi yang dilahirkannya tak lebih baik dari anak yang pertama. Meninggal dunia setelah beberapa saat dilahirkan. Hal itu akhirnya membuat sedih Putri Anindita dan juga Andaru. Mereka pun mulai teringat ucapan dukun istana bahwasanya hitungan weton mereka jatuh pada pring sedapur. Namun karena rasa cinta yang sudah terlanjur mendarah daging, keduanya terus bertahan saling mendukung dalam situasi yang sangat berat itu.
Waktu pun terus berlalu. Meskipun dengan situasi yang sulit, mereka harus bertahan, terus bertahan dengan segala keterbatasan hingga tanpa terasa mereka sudah tinggal di dalam hutan larangan selama 5 tahun lamanya. Suatu hari, salah satu pengikut Andaru melihat rombongan prajurit yang lumayan banyak, sekitar 30 orang prajurit. Dari pakaian yang mereka kenakan, diketahui bahwasanya mereka adalah prajurit dari istana Ayahanda Putri Anindita. Karena ketakutan akan tertangkap, para prajurit itu akhirnya dihabisi dengan sangat kejam. Lalu mayat mereka diperlakukan sama dengan apa yang sudah dilakukan para prajurit itu terhadap para utusan dari Andaru yang tidak pernah kembali. Ya, mayat-mayat para prajurit itu digantung di salah satu hutan bambu di wilayah mereka. Mayat-mayat bergantungan itu tampak terlihat mengerikan, menyisakan kengerian bagi siapapun yang menyaksikan hal itu. Seorang pemuda desa yang berasal dari Kademangan menggigil di tempat persembunyiannya. Dengan mata melotot hingga hampir keluar, menyaksikan mayat-mayat yang tergantung di atas rumpun-rumpun bambu. Ya, pemuda itu pergi ke hutan bambu untuk sekedar mencari rebung atau bambu muda. Tanpa sadar, langkah kakinya memasuki hutan larangan, tapi langkahnya itu terhenti saat ia menyaksikan satu persatu para prajurit yang mengepung kampung milik Andaru itu tertangkap basah hingga berakhir pada pembantaian. Pemuda itu masih menggigil di tempat persembunyiannya tanpa berani beranjak. Sudah hampir seharian ia bersembunyi di sana. Dan saat matahari hampir tenggelam, ia pun beranjak dari tempat persembunyiannya lalu mengendap-endap keluar dari hutan bambu. Dan sejak saat itu, dia tidak berani menceritakan apa yang disaksikannya di hari itu. Begitu ia keluar dari dalam hutan, ia pun langsung berlari sifat kuping, tunggang langgang menuju ke rumahnya. Ia berlari bagai dikejar hantu tanpa memperdulikan apapun. Beberapa kali ia terjungkal, tapi ia langsung bangkit lagi dan terus kembali berlari. Orang-orang yang melihatnya sampai keheranan. Dan saat ia sampai di halaman rumahnya, ia lalu ambruk dan tidak bergerak lagi. Orang tua dari pemuda itu yang memang sudah seharian ini mengkhawatirkan kondisi anaknya langsung menghambur keluar rumah begitu melihat anaknya datang. Kedua orang tua itu langsung menolongnya saat menyaksikan anaknya tak sadarkan diri di tengah halaman. Pemuda itu mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Orang tuanya meyakini jika hal ini disebabkan karena tersasar di dalam hutan hingga membuat fisiknya lemah. Ya, mengapa orang tuanya menyimpulkan anaknya sudah kesasar di dalam hutan? Biasa sebelum tengah hari ia sudah kembali, tapi hari itu ia kembali saat hari hampir gelap. Sejak saat itu, ia selalu mengalami mimpi buruk. Tiap kali matanya terbejam, hingga akhirnya ia pun jarang tidur seolah ia sangat takut untuk terlelap. Hingga ia sering mengalami demam tinggi. Ia pun berubah menjadi sangat pendiam dan terkadang bisa menjadi sangat ketakutan karena hal-hal kecil. Misalnya, saat ibunya terkena pisau di jarinya dan ada sedikit darah yang keluar dari jari ibunya, ia langsung berteriak histeris lalu berlari ketakutan. Ia bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak keluar kamar hingga esok harinya. Sudah berbagai cara diupayakan oleh kedua orang tuanya untuk kesembuhannya, mulai dari memanggil tabib hingga memanggil dukun, tapi ia tidak pernah benar-benar membaik. Kejadian yang disaksikannya secara langsung di dalam hutan bambu memang menghantui hampir di sepanjang hidupnya. Sementara di hutan larangan, di kampung milik Andaru, situasi pun tidak pernah berubah. Bahan makanan semakin lama semakin menipis hingga akhirnya benar-benar habis. Mereka pun masih bertahan dengan makan apa adanya. Tumbuhan yang biasanya menjadi bahan makanan pun seolah juga ikut punah dan tidak mau tumbuh lagi. Binatang liar yang mereka tangkap di sekitaran hutan masih membantu untuk sekedar mengisi perut mereka. Namun, lama-kelamaan mereka pun juga sulit, bahkan tidak pernah lagi mendapatkan binatang liar hingga
Mereka benar-benar kelaparan sampai akhirnya Andaru memutuskan untuk ia bersemedi di salah satu tempat paling angker yang ada di dalam hutan larangan. Di satu tempat yang belum pernah dijamah oleh siapapun, termasuk oleh Andaru sendiri, tempat paling terasing dari hutan larangan. Andaru masih tidak percaya dan tidak pernah mau mengakui hasil ramalan sang dukun istana. Ia masih begitu yakin bahwa semua yang terjadi masih bisa dirubah. Alhasil, keluarlah iblis penguasa hutan yang bernama Sasak Bawono dan perjanjian pun terjalin. Andaru meminta keturunan serta juga meminta kesaktian. Semua keinginan dari Andaru pun akhirnya dikabulkan oleh Sasak Bawono, tapi dengan satu pantangan, yaitu Andaru dilarang memakan sesuatu. Hal ini hanya Andaru sendirilah yang tahu. Tanpa Andaru sadari, dia justru memberikan bukti lain dari kebenaran ramalan sang dukun istana. Andaru yang terkenal mengedepankan logika dan selalu tunduk kepada kewenangan sang pencipta kini justru bersekutu dengan iblis. Ada hal lain yang lebih mengerikan dari ini semua yang tidak Andaru ketahui. Orang-orang yang di kampungnya karena kelaparan akhirnya mulai memakan bangkai manusia yang mereka sudah bantai. Bangkai para prajurit istana yang mereka gantung di rumpun-rumpun bambu, kini mereka turunkan satu persatu. Setiap kali mereka kelaparan, mereka semua secara diam-diam melakukannya dan akhirnya menjadi keterusan. Ya, mereka ketagihan. Mereka masak menjadi masakan yang lezat hingga siapapun yang memakannya tidak akan pernah menduga bahwa yang telah mereka makan adalah bangkai manusia alias mayat. Mula-mula salah satu dari mereka lah yang memiliki inisiatif ini mengajak seorang temannya, kemudian setelah dimasak makanan pun mereka bagikan. Anehnya, orang-orang semua di kampung itu dengan lahap memakannya. Begitulah, hal ini pun terus berlangsung. Mereka juga memberikan makanan ini kepada Putri Anindita, sang putri yang memang tidak mengetahui bahwa makanan yang dimakannya kala itu adalah mayat. Ia memakannya dengan sangat lahap. Singkat cerita, Andaru pun pulang dengan membawa kabar baik kepada istri tercintanya. Dengan hidup penuh kekurangan dan keterbatasan, mereka pun tetap bertahan di dalam hutan larangan sampai akhirnya Rara Anindita hamil. 9 bulan kemudian, ia pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan, lalu diberi nama Lunggita. Ya, lengkap sudah kebahagiaan Andaru dan Anindita. Akan tetapi, kebahagiaan itu ternyata tidak berjalan lama. Andaru dan Putri Anindita kembali diberikan kejutan yang sangat mengerikan. Di usia 6 tahun, terjadilah keanehan-keanehan pada diri Lunggita. Lunggita mampu berlari sangat cepat, bahkan orang dewasa pun kalah cepat. Ia juga sangat gesit, pandai memainkan pisau ataupun pedang. Dan setelah Andaru menyelidiki hal ini, ternyata semua itu ada sangkut pautnya dengan Sasak Bawono. Ya, sosok itulah yang telah memberikan kesaktian kepada Lunggita semenjak masih ada di dalam kandungan ibunya. Lagi dan lagi, apa yang diramalkan oleh dukun istana kembali lagi terjadi. Dan ini semua adalah awal dari sebuah malapetaka yang lebih besar lagi. Keanehan lain pun mulai terjadi. Lambat laun, kulit Lunggita yang semula seperti manusia biasa, putih dan mulus, lama-kelamaan mulai terlihat menghitam. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin hitam legam. Bila terlihat dari kejauhan, kulitnya terlihat berwarna keunguan. Lunggita pun semakin dewasa, semakin bertambah kesaktiannya, hingga suatu hari tiba-tiba ia pergi meninggalkan kampungnya. Sesungguhnya, hal ini didasari atas rasa penasaran yang cukup tinggi atas dunia luar. Sejak berusia 6 tahun, ia sering secara diam-diam memanjat pohon tertinggi yang ada di hutan larangan, lalu dari sanalah ia bisa melihat dunia luar. Dunia yang lebih luas dari sekedar kampungnya yang kecil. Dan sejak saat itulah Lunggita sesungguhnya ingin meninggalkan kampungnya dan bisa melihat dunia luar.
Akan tetapi, keinginan itu dipendamnya. Selain rasa takut, juga karena larangan orang tuanya, hingga akhirnya ketika dewasa, ia sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk segera melihat dunia luar. Saat ini pun, tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya takut. Berbekal rasa penasaran yang cukup tinggi, ia berjalan menyusuri hutan. Banyak halangan dan juga rintangan yang ia hadapi sepanjang perjalanan, tapi karena ia memang memiliki kesaktian yang cukup tinggi, Lunggita pun dengan mudah melewati rintangan-rintangan itu. Hingga akhirnya ia pun berhasil keluar dari hutan dan berpapasan dengan anak buah Andaru. Mereka pun saling sapa, mengetahui kalau Lunggita adalah putri dari Andaru dan juga Anindita. Meskipun parasnya buruk rupa dan menakutkan, Lunggita adalah seseorang yang sangat ramah. Ia juga memiliki etika dan tata krama. Bagaimanapun, ia adalah anak seorang putri kerajaan. Putri Anindita dan Andaru mendidiknya dengan sangat baik. Lunggita pun sampai di Kademangan. Semua orang-orang yang ada di sana menatapnya dengan tatapan aneh, bercampur ngeri. Ya, menyaksikan kedatangan seorang bocah kecil yang aneh, rambut yang acak-acakan, tidak terawat seperti orang gila. Kulitnya hitam keunguan, matanya merah, seolah memancarkan kekejaman. Lunggita meskipun sudah dewasa, tapi tinggi badannya memang masih seperti anak-anak. Sorot matanya adalah sorot mata iblis. Ya, sorot mata itu adalah sorot mata milik Sasak Bawono. Suasana di Kademangan yang tadinya damai tiba-tiba berubah beku. Orang-orang di sana mulai berbisik-bisik membicarakan Lunggita. Sementara Lunggita pun hanya berjalan santai melewati semua orang-orang. Hatinya begitu riang. Ia tidak menyadari bahwa kehadirannya telah membuat semua orang ketakutan. Orang-orang yang mendengar bisik-bisik mulai penasaran dan mulai berkerumun ingin melihat secara langsung sosok Lunggita yang sedang dibicarakan di mana-mana. Kabar tentang kedatangan sosok anak kecil yang berwujud mengerikan memang telah menyebar bagai wabah penyakit menular tak terbendung. Lunggita yang kemudian sadar bahwa kehadirannya mengundang perhatian dari banyak orang. Ia pun tersenyum hendak menyapa orang-orang, namun dia tidak menyadari bahwa senyumnya telah membuat orang-orang itu membeku ketakutan dengan tatapan ngeri. Saat tersenyum, mulut Lunggita memang tampak mengerikan. Mulutnya yang lebar hampir mencapai telinga membuat siapapun yang menyaksikan senyumnya tercekat. Suasana yang tadi ramai kini berubah hening. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Tatapan mereka berubah menjadi ketakutan bercampur ngeri. Lunggita yang mulai menyadari bahwa suasana menjadi hening, ia pun lalu mengatupkan bibirnya. Perlahan ia menatap satu persatu orang-orang yang mengelilinginya. Tatapan Lunggita yang tajam dan seolah penuh selidik semakin membuat orang-orang gemetar. Suasana pun semakin menjadi beku. Aura hitam pekat menguar. Rasa takut dan kengerian tiba-tiba menguasai tempat itu. Rasa takut dan ngeri yang keluar dari orang-orang beradu dengan rasa tatapan tajam Lunggita. Entah berapa lama mereka terbelenggu dalam suasana tegang yang cukup mencekam, hingga salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, "Matanya! Itu lihat matanya! Matanya itu adalah mata iblis!" Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, lalu hening. Lunggita yang semakin menyadari bahwa situasi mencekam itu adalah disebabkan oleh kehadirannya. Di sini ia mencoba kembali tersenyum. Ia lupa bahwa senyumnya itulah yang sebenarnya telah membuat orang-orang itu membeku. Detik selanjutnya, salah satu dari orang-orang yang mengelilinginya tiba-tiba saja pingsan. Tentu saja hal ini pun membuat orang-orang melotot ngeri dan semakin menggigil. Saat mereka hendak beranjak menolong orang yang pingsan tiba-tiba itu, beberapa orang lainnya juga ikut jatuh pingsan. Suasana seketika menjadi kacau balau saat salah satu dari mereka berlari tunggang langgang sambil berteriak, "Anak iblis! Dia itu anak iblis!" Bukannya menolong yang pingsan, orang-orang itu akhirnya malah berebut untuk melarikan diri secepatnya. Dan karena hal ini timbullah kekacauan di Kademangan. Lunggita akhirnya ditangkap.
Karena ingin melindungi Andaru dan juga Putri Anindita serta orang-orang yang ada di dalam hutan larangan, ia pun hanya bisa bungkam saat ditanya siapa dirinya sebenarnya. Lunggita akhirnya disiksa agar ia mau mengaku tentang siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. Akan tetapi, Lunggita tetap bungkam. Orang-orang yang menyiksanya tidak tahu bahwasanya Lunggita memiliki kesaktian yang tersembunyi. Lunggita yang selalu dalam pengawasan Sasak Bawono, baginya siksaan yang mereka lakukan terhadapnya itu bukanlah apa-apa. Lunggita tak mengeluh sedikit pun dan tetap bungkam hingga orang-orang yang menyiksanya kelelahan lalu tertidur. Dan saat orang-orang itu tertidur, dengan mudahnya ia lalu keluar dari penjara Kademangan, lalu dengan sadis ia pun menghabisi para penjaga. Lunggita yang sangat polos dan tidak tahu apa-apa itu, kini dalam kemarahannya ia tidak menyadari bahwa separuh dirinya telah menjadi Sasak Bawono. Ia membantai siapapun yang ditemuinya. Makin banyak membunuh, Lunggita pun semakin haus akan darah. Ia membantai seluruh warga Kademangan. Tidak luput dari pembantaian itu, tua muda, wanita hamil, anak-anak juga bayi sekalipun. Satu-satunya orang yang selamat adalah pemuda yang sama yang malam itu menyaksikan para prajurit dari kerajaan dibantai oleh anak buah Andaru tanpa ampun di tengah hutan larangan. Lalu mayat-mayat mereka digantung di atas rumpun-rumpun bambu di tengah hutan larangan. Lagi-lagi, pemuda itu hanya mampu menggigil di tempat persembunyiannya dengan membekap mulutnya sendiri saat ia menyaksikan Lunggita membantai orang-orang yang ditemui. Kademangan benar-benar banjir darah. Darah tumpah di mana-mana. Nyawa manusia seolah tiada harga. Lunggita membabat leher orang-orang yang ditemuinya selayaknya ia membabat pohon pisang. Mata Lunggita beku tanpa ekspresi saat membabatkan parangnya. Lalu seringai puas keluar dari bibirnya saat tubuh yang dibabatkan tumbang dengan kepala putus dari raga. Wajahnya yang memang sudah mengerikan kini semakin terlihat mengerikan. Tubuhnya bahkan telah basah oleh darah-darah dari korbannya. Namun Lunggita seolah tidak pernah terpuaskan. Ia masih terus saja membantai siapapun yang ditemuinya. Pemuda itu masih bersembunyi dari tempat yang tak terlihat, menyaksikan semua sepak terjang Lunggita. Dari kejauhan ia melihat Lunggita berjalan santai meninggalkan Kademangan yang kini sepi. Tubuhnya berlumuran darah di tengah-tengah pelataran Kademangan yang luas. Di bawah cahaya obor yang terbuat dari bambu, ia berteriak, "Namaku Lunggita. Aku adalah putri dari Andaru dan dari Putri Anindita yang sudah kalian asingkan." Teriakan Lunggita menggema, tapi apa gunanya? Orang-orang telah tewas, hanya pemuda itulah yang mendengarnya. Ia menggigil di tempat persembunyiannya. Jadi benar bahwa Andaru dan Anindita masih hidup. Batina bingung. Bahkan mereka berdua sekarang memiliki anak. Ia semakin bingung. Bagaimana mungkin Andaru yang tampan itu dan Anindita yang seorang putri raja berparas cantik jelita bisa memiliki anak seperti monster? Pemuda itu semakin bingung. Akal sehatnya tidak dapat menalar tentang kebenaran bahwasanya Lunggita adalah putri dari Andaru dan Anindita. Atau jangan-jangan ramalan dukun istana itu. Pemuda itu membekap mulutnya sendiri. Air matanya terus mengalir, bahkan ia tidak tahu sudah berapa kali ia terkencing-kencing di celana. Lunggita pun akhirnya pergi dari Kademangan. Ia bergerak kembali ke dalam hutan larangan, dan saat ia sampai di kampungnya, orang-orang yang berpapasan dengannya menatapnya dengan tatapan beku bercampur ngeri saat menyaksikan tubuh Lunggita yang sudah bersimbah darah. Tidak ada satupun orang-orang yang berani menyapanya kala itu. Mereka semua langsung tertunduk dengan tubuh bergetar. Andaru dan Putri Anindita seolah tercekat kala menyaksikan keadaan putrinya. Untuk sesaat Andaru membeku, akan tetapi sesaat kemudian Putri Anindita pun langsung histeris memeluk tubuh Lunggita. Begitu dipeluk oleh sang ibu, Lunggita pun langsung terkulai lemah, lalu ia pingsan.
Andaru dan juga Putri Anindita langsung bahu-membahu untuk mengurus Lunggita. Dengan telaten, Putri Anindita lalu membersihkan tubuh putrinya, tapi betapa terkejutnya ia. Tidak ada luka di tubuhnya. Lalu, darah siapa yang tertumpah hingga membuat putriku bersimbah darah? Ucapnya bingung. Andaru seolah menyadari sesuatu. Jaga, jaga putri kita baik-baik, ucap Andaru. Ia pun langsung melesat sesaat setelah menyelesaikan kalimatnya. Andaru terus berlari menembus gelapnya hutan larangan, lalu keluar dari dalam hutan larangan menuju Kademangan. Tujuannya hanyalah satu, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kaki Andaru pun langsung lemas saat ia memasuki Kademangan. Sesakti apapun seorang Andaru, dia tetaplah seorang lelaki yang pernah hidup di Kademangan itu. Sekuat tenaga ia bangkit, lalu mulai melangkah menyusuri Kademangan. Hatinya semakin teriris saat ia menyaksikan orang tua, ibu hamil, anak-anak dan bayi seluruhnya tewas mengenaskan tanpa belas kasihan. Ia menyaksikan orang-orang yang dulu pernah ditolongnya mati secara mengenaskan. Bahkan Ki Demang dan keluarganya, orang yang paling Andaru nilai sebagai orang yang paling berjasa dalam hidupnya, juga ia temukan dalam keadaan tidak bernyawa. Selama ini, Andaru tidak pernah kembali ke Kademangan karena memang Andaru tidak ingin menyusahkan Ki Demang. Andaru tidak ingin jika Ki Demang memiliki masalah besar dengan istana. Demi menyaksikan anaknya pulang bersimbah darah tanpa luka sedikit pun yang ditemukan, Andaru sangat yakin bahwa yang sudah melakukan pembantaian keji ini adalah putrinya. Andaru lalu meninggalkan Kademangan dengan hati yang hancur. Ia kembali ke dalam hutan larangan. Lalu segeralah ia mengumpulkan seluruh warga yang ada di kampungnya. Ia pun langsung menyampaikan kepada warga di kampungnya bahwa siapapun yang ingin pergi meninggalkan kampung itu, maka dipersilakan hari itu juga, detik itu juga untuk segera pergi. Karena esok harinya Andaru akan memagari kampung itu hingga siapapun tidak ada yang bisa meninggalkan kampung itu setelah ia pagari. Dan keesokan harinya Andaru pun di sini membuktikan ucapannya. Ia mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk memagari kampung itu karena ia tidak ingin putrinya keluar lagi dari dalam kampung itu hingga membuat kekacauan lagi. Dan sejak saat itulah tidak ada siapapun yang bisa menemukan kampung milik Andaru dan Putri Anindita. Andaru dan Putri Anindita hidup di dalam kampung itu hingga akhir hayatnya. Lalu, bagaimana dengan Lunggita? Ya, ia adalah manusia setengah iblis yang mungkin saja masih hidup hingga saat ini. Selesai. Wow, luar biasa kolaborasi antara Mas Katon dengan Nasura 2101 menghasilkan satu karya lagi, makarya yang luar biasa, dan kisahnya ini asli sumpah keren banget. Memang kalau kisahnya yang berbasis kerajaan zaman dulu tuh kayaknya ngena banget aja ya. Dan ini ternyata adalah asal usul dari Lunggadung, yaitu sosok gaib ya, atau makhluk gaib yang ada di tengah hutan, yang mana hutan ini antara Grobogan ya. Grobogan itu berarti Purwodadi sampai Semarang, teman-teman yang di sana tahu. Dan inilah ternyata asal usulnya. Luar biasa sekali ya, kisah cinta, semua berawal dari kisah cinta yang terjadi begitu saja, yang mana kisah cintanya ini antara pemuda biasa bernama Andaru terhadap seorang putri ya, Putri Anindita, putri kerajaan, sampai akhirnya sebenarnya ayahnya menyetujui ya di sini ya, ayah sang raja menyetujui, tapi ternyata setelah dihitung wetonnya itu tidak ketemu. Dan memang orang Jawa mungkin sampai saat ini masih banyak orang-orang yang masih percaya, maksudnya masih memegang kuat tradisi itu ya, kayak hitung-hitungan masih banyak, termasuk keluarga saya dari kakek itu masih memakai itu. Jadi memang ya kembali lagi ya, kita saling menghormati. Dan luar biasa kisahnya di sini, dipercaya bahwa Lunggita ini adalah asal usul dari makhluk itu, dan memang ternyata karena diawali dari kelaparan.
Dan warga sekitar memang masih mempercayai hal itu. Dan tragis sekali nasib dari Lunggita karena iblis ya, Sasak Bawono, penguasa hutan larangan sudah ikut andil di dalamnya. Intinya keren banget kisahnya. Mas Katon untuk Nasura juga kolaborasinya luar biasa hebat. Ditunggu lagi kisah-kisahnya yang tidak kalah horornya, tidak kalah serunya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan yang buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain apabila memang. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Ih. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia di setiap harinya hadir. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru gabung atau udah lama gabung ternyata lupa belum subscribe nih, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malamnya, setiap jam 9 malam. Wah, ini pas Ramadan pas banget tuh. Jam 9 itu udah selesai terawih, lagi waktunya santai, lagi makan. Wah, dengerin Ilo Bercerita. Asik, keren banget. Dan silakan buat yang punya kisah horor misteri apabila berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio voice atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang mengirimkan, yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.